Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali saya hadirkan di sela-sela aktivitas saudara. Bersama saya, Kamelia Purba, yang akan memberikan berita terbaru, aktual, dan terpercaya. Informasi yang pertama, lonjakan kasus COVID-19 di berbagai daerah Indonesia. Tidak hanya di ibu kota, dan sekitarnya kasus COVID-19 di sejumlah daerah juga terus meningkat. Penambahan ruang rumah sakit jadi langkah pemerintah daerah untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menginformasi adanya seorang pasien COVID-19 varian Omikron yang meninggal dunia. Sebelum meninggal, pasien sempat dirawat intensif di rumah sakit. Di Kudus, saat ini terdapat 121 kasus COVID-19. Sementara pemerintah Kabupaten Merauke, Papua, menginformasi adanya 6 kasus COVID-19 varian Omikron di wilayahnya. Saat ini, di Merauke terdapat lebih 158 kasus COVID-19 dengan hanya 5 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Mengantisipasi terus meningkatnya kasus COVID-19, sejumlah rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 di Pekalongan, Jawa Tengah menambah ruang perawatan. Di RSUD Bendan Pekalongan sebanyak 6 ruangan disiapkan bagi pasien COVID-19 dengan gejala berat. Sementara total 61 tempat tidur disiapkan bagi pasien COVID-19. Saat ini, di Pekalongan terdapat 203 kasus COVID-19, di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 3 rumah sakit lapangan disiapkan akibat meningkatnya kasus COVID-19. Rumah sakit lapangan berada di Puskesmas Gatru, Puskesmas Dagangan, dan Puskesmas Balai Rejo. Di Kabupaten Madiun, jumlah pasien COVID-19 mengalami peningkatan 73%. Menyikapi peningkatan kasus COVID-19 di tanah air, warga wajib mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi COVID-19 juga menjadi cara untuk mencegah penularan COVID-19. Informasi yang kedua, kasus COVID-19 pada anak melonjak 10 kali lipat. Saudara, di tengah tingginya angka kasus COVID-19 yang kini sudah berada di kisaran 40 hingga 55 ribu kasus per harinya, ancaman serius mengintai. Pada anak-anak sejak bulan Januari lalu, jumlah kasus COVID-19 pada anak bahkan naik hingga 10 kali lipat. Orang tua pun harus semakin waspada. Kebijakan sekolah tatap muka 100% berimbas nyata pada anak-anak yang tengah merebaknya kasus COVID-19 varian Omikron. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mencatat lonjakan pasien COVID-19 usai anak begitu drastis sejak Januari 2022. 24 Januari lalu, jumlah pasien COVID-19 usia anak-anak hanya 646 orang. Dalam sepekan naik menjadi 2.775 pasien anak. Namun 7 Februari lalu, angkanya melonjak drastis menjadi 7.190 anak. Itu artinya hanya dalam waktu 2 pekan saja, jumlah pasien anak naik hingga lebih 10 kali lipat. Akibat tingginya resiko COVID-19 pada anak saat ini, orang tua diminta untuk semakin waspada dan tidak membawa anak pada tempat-tempat berisiko tinggi. Demi mencegah resiko infeksi segera, vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Jika anak terlanjur terinfeksi COVID-19, orang tua harus cermat mengamati kegawatan pada anak. Tanggal 14 Februari, pemerintah kembali mengevaluasi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Data Kementerian Kesehatan mencatat Sabtu 12 Februari lalu, ada 55.209 kasus COVID-19 dalam sehari. Dan ini hampir menyamai angka puncak pada varian Delta yang terjadi pada 15 Juli 2021 sebanyak 56.757 kasus. Sempat melandai dalam beberapa bulan, namun lonjakan kasus yang nyata dimulai pada 14 Januari 2022 dengan 850 kasus sehari. Meski jumlah kasus harian kini sudah hampir menyamai puncak gelombang varian Delta, tidak demikian dengan angka kematian. Angka kematian kasus COVID-19 tertinggi dalam satu hari sempat terjadi di 27 Juli 2021 dengan 2.069 orang. Angka terendahnya adalah 1 kematian pada 2 Januari 2022 seiring kenaikan jumlah kasus akibatnya Omikron. Angka kematian juga ikut naik dan kini berada di kisaran lebih dari 100 kematian dalam sehari seperti pada Minggu 13 Februari 2022 dengan 111 kematian. Meski jumlah tempat tidur, perawatan, dan isolasi diperkirakan siap menghadapi puncak gelombang COVID-19 akibat varian Omikron pada akhir Februari hingga Maret mendatang,
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi mengkhawatirkan ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan. Selain disiplin protokol kesehatan yang harus diterapkan warga dengan segala usia, pemerintah juga harus tegas menegakkan peraturan agar potensi Omikron yang kian merajalela membahayakan jiwa bisa ditekan. Informasi ketiga, kematian akibat COVID-19 terus meningkat saat gelombang Omikron. Penambahan kasus COVID-19 secara nasional terus berangkat naik. Hal itu juga termasuk penambahan kasus pada Minggu 13 Februari 2022 ada 44.526 kasus baru dalam sehari sehingga kini ada 4.807.778 kasus positif COVID-19 di tanah air. Kasus kematian sendiri bertambah 11 kasus dalam sehari sehingga total pasien COVID-19 meninggal dunia yaitu 145.176 jiwa. Secara berturut-turut, kematian akibat COVID-19 tercatat sebanyak 107 kasus pada 12 Februari, 100 kasus pada 11 Februari, dan 74 kasus pada 10 Februari. Presiden Jokowi mengatakan, kasus harian COVID-19 telah meningkat akibat penularan varian Omikron. Jokowi mengatakan, Omikron memiliki tingkat penularan yang tinggi, namun tingkat kematian akibat Omikron lebih rendah jika dibandingkan dengan varian Delta. Jokowi meminta masyarakat tetap tenang dan patuh terhadap protokol kesehatan. Ia juga meminta kepada masyarakat agar melakukan vaksinasi COVID-19. Kasus kematian akibat COVID-19, terutama varian Omikron, terjadi pada masyarakat dengan komorbid lanjut usia dan belum menerima vaksinasi. Hal itu dikatakan Direktur Pencegah dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, yaitu Ibu Siti Nadia Tarmizi. Namun Nadia menilai kematian akibat kasus Omikron masih sangat rendah dibanding dengan varian Delta. Nadia juga mengungkapkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit masih di bawah 60%. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk mengurangi mobilitasnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi resiko penularan akibat COVID-19. Kesadaran masyarakat akan ancaman penularan COVID-19 juga perlu dibangkitkan kembali. Ya pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Kamelia Purba, pamit undur diri. Selamat pagi dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.